selamat sore Healthy People. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Mudah-mudahan dalam kondisi yang tetap semangat dan juga terus sehat ya. Senang sekali kami dari Promosi Kesehatan Rumah Sakit Harapan Bunda kembali hadir di hadapan Healthy People sekalian untuk membawakan acara edukasi kesehatan melalui live Instagram. Tentunya Healthy People kami harapkan tidak bosan-bosan juga untuk menyaksikan acara kami ya. Bagaimana puasanya Healthy People hari ini? Hari ini sudah menjelang H-2 bulan Ramadan ini berakhir, dan tentunya setelah bulan Ramadan berakhir kita akan masuk ke Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Lebaran, di mana momennya biasanya kumpul-kumpul keluarga dan juga makan makanan yang lezat-lezat ya. Banyak makanan limpah ruah, mulai dari cemilan-cemilan, kue kering, dari kastengel, kemudian apalagi nastar, sampai dengan makanan berat, rendang, kemudian opor ayam, dan favorit saya tentunya sambal goreng ati. Nah itu enak-enak semuanya, tapi ada risikonya dari makanan-makanan yang serba lezat tersebut, ada risiko yang mengintai. Nah untuk itu hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng narasumber yang sudah berpengalaman. Kita akan bahas bagaimana caranya mengatur pola makan yang sehat selama masa Lebaran ya gitu. Jadi kumpul-kumpul keluarga, makanan juga enak, tapi jangan sampai juga ternyata berat badannya malah meningkat gitu ya, atau muncul keluhan-keluhan kesehatan gitu. Nah, kita ngobrol-ngobrol hari ini dengan Dr. Louis Kartika, spesialis gizi yang akan menginformasikan ke kita apa aja sih tips-tipsnya gitu ya dok ya hari ini ya dok. Aku sampai gugup hari ini. Udah lama gak ketemu dokter Tika, makin cantik aja. Apa kabarnya dok? Baik Mbak Hani, apa kabar? Ya? Alhamdulillah masih semangat dok. Semangat dong. Semangat ya, bentar lagi mau lebaran soalnya. Iya betul. Dok, kita mau ngobrolin tentang masalah makanan nih ya gitu, makanan pas lagi momen lebaran. Kan tentunya di situ momen lebaran budaya masyarakat kita ya dok ya, makanannya mewah banget deh semuanya dok. Enak apa semua aja ya. Enak semua. Opor. Dokter sukanya apa dok? Terus semuanya sih, rendang, opor, terus makanan-makanan kecilnya ya, terus minumannya semuanya itu menghibur banget. Menghibur dahaga dan lapar ya dok yang sudah sebulan penuh berpuasa. Tapi tentunya dari balik makanan berat tadi ya dok, berat, ringan, tapi ternyata bahan-bahannya berat ya dok ya. Ya kan makanan ringan kayak nastar ternyata kalorinya besar. Iya betul. Menggunakan tepung gitu ya dok. Terus, macam-macam gula, mentega, ya, susu, ya. Aduh, enak sih ya dok. Tapi ternyata ya, saya pernah ngalamin soalnya dok. Jadi 2 hari Lebaran berat badan kok malah meningkat ya. Dosa banget rasanya, gitu. Jadi dok kita langsung aja ngobrol. Nah kalau biasanya nih dok, setelah Lebaran nih dok, pasca Lebaran ya, ada keluhan-keluhan apa sih dok yang biasa dikonsultasikan ke dokter nih ya terkait dengan pola makan dok? Biasanya pencetusnya apa nih dok? Nah biasanya ya setelah Lebaran nih banyak yang mengeluh kolesterolnya naik, kemudian asam urat, kemudian ada yang diare, kemudian gangguan pencernaan ya, kemudian ada juga yang mengeluh berat badannya naik gitu. Kalap soalnya. Iya betul. Oke dok, terus apa lagi dok selain itu? Ada yang mengeluh juga seperti kontrol gula darahnya. Biasanya gula darah saya naik nih dok habis Lebaran kayak gitu. Dan ada juga yang hipertensinya jadinya tinggi lagi. Baik. Jadi kan kemarin kita udah pernah ngobrol-ngobrol dengan sebelum menjelang puasa ya dok ya, kita ngobrol-ngobrol dengan dokter penyakit dalam juga, dan kita membahas seputar penyakit-penyakit yang bisa diwaspadai sebelum puasa gitu kan. Biasanya memang sudah ada pengaturan obat-obatnya, kemudian pada saat puasa mereka lancar gitu ya dok ya. Nah ini Lebaran bubar. Nah itu yang menyebabkan muncul lagi keluhan-keluhannya ya. Tadi dokter Tika bilang ada hipertensi kan nggak muncul mendadak ya dok. Iya itu kan betul. Pasti ada masanya gitu ya. Iya biasanya ada pencetusnya juga. Gitu ya. Baik. Nah kemudian biasanya jenis makanan apa nih dok yang bisa mencetus timbulnya keluhan-keluhan tersebut dok? Nah keluhan-keluhan tadi ya. Banyak banget sih Mbak kalau misalnya terkait dengan Lebaran ya. Kita tahu kalau lagi Lebaran nih hidangannya udah pasti ya, tadi kayak yang Mbak Hani sebutkan, ada
rendang, kemudian opor, kemudian sambal goreng ati, belum lagi makanan-makanan yang lain ya. Kemudian biasanya makanan-makanan kecilnya juga tuh banyak ya, ada yang pakai nastar, kastengels, kemudian makanan yang lain. Minumannya juga biasanya kalau kita lagi lebaran kan nggak minum air putih ya. Minumannya juga minuman manis, kemudian ada yang ditambahin susu, ada yang ditambahin susu kental manis juga. Kayak gitu jadinya. Nah, pada saat lebaran memang kita cenderung untuk makannya lebih banyak dibandingkan saat tidak lebaran. Bener ya, Mbak? Karena itu kan hari yang spesial gitu ya. Iya, jadinya makanan-makanan tadi tuh kayak misalnya rendang ya, daging merah, kemudian ada jeroan, kemudian ada ini, itu banyak yang mengandung kolesterol. Kemudian seperti santan, kemudian minyak-minyak yang lain pun yang digoreng-goreng itu, kemudian kue-kuean yang menggunakan mentega, itu banyak mengandung lemak jenuh yang berpotensi untuk meningkatkan kadar kolesterol kita. Belum lagi tadi ya, makanan kecilnya kan manis, kemudian minuman-minumannya juga itu biasanya mengandung gulanya lebih tinggi. Gitu, jadinya akan memicu juga kalau ada yang diabetes bisa meningkat gula darahnya. Nah, keseluruhannya kalorinya biasanya surplus tuh kalau lagi hari lebaran. Iya. Tajam ya dok ya, aduh berat tuh. Jadi itu yang dok yang perlu diwaspadai dok. Iya betul. Bahan-bahan makanan itu. Tapi benar sih kata dokter Tika ya. Kalau hari-hari biasa non lebaran, non bulan puasa ya dok ya. Ada opor juga cuek aja ya dok ya. Opor ayam, kemudian rendang ya, masalah biasa gitu. Entah kenapa kalau momennya lebaran kok kayaknya menggila ya dok. Ngeliat opor ayam ditambah ketupat apa iya, karena hidangan wajib ya Mbak Hani ya. Hidangan wajib banget itu dok. Kalau kita buat orang Indonesia dok ya. Apalagi kalau ditambah ketupat ketan. Nah itu juga satu lagi. Teker banget itu. Iya banget. Tapi ya itu high calorie juga ya dok ya. Iya, kalorinya pasti tinggi dan juga lemak jenuhnya tadi ya. Baik dok. Nah gimana caranya kita menyiasati dok? Kalau tadi kan kita udah ngomongin si masakan hidangan ini itu olahannya pasti berat ya dok ya. Dalam arti santan, kemudian tepung-tepungan, minyak, kemudian susu. belum lagi susu, belum lagi kalau yang makanan besarnya itu jeroan dan kayak gitu. Nah, menyiasatinya untuk bikin balance nih dok dengan asupan makanan yang lain seperti apa nih dok? Jadi yang pertama pasti kalau bisa kan kita udah 1 bulan nih menahan nafsu ya. Ya pas lebaran juga jangan kalap juga ya, tetap menahan gitu. Jadi makan boleh tapi tidak kalap gitu. Jadi makannya cukup sedikit-sedikit gitu ya. Berhenti makan sebelum kenyang supaya tidak berlebihan. Dan kalau misalnya memang udah sakit mah biasanya tuh kalau makan berlebihan kan perutnya langsung nggak enak, begah, dan kemudian makanan-makanannya memang tinggi lemak ya. Jadi lebih lama lagi di lambungnya dan semakin begah. Kemudian makannya bisa dibarengin dengan serat. Dengan serat yang cukup supaya diserapnya perlahan dan tidak berlebihan gitu penyerapannya. Jadi ada sebagian yang diikat dengan serat itu sehingga tidak diserap semuanya oleh tubuh kita gitu. Nah, sumber serat itu salah satunya bisa dari buah, kemudian dari sayur, kemudian bisa juga dengan agar. Tapi agarnya jangan ditambahin susu lagi atau ditambahin fly. Tambah lagi nanti. Baru kepikiran buat dok nanti, ternyata sudah dilarang. Terus kemudian menyiasati makanan-makanan yang digoreng ya. Ya, itu bisa juga dengan mengganti minyak gorengnya. Tidak menggunakan minyak jenuh, bisa menggunakan minyak yang tidak jenuh atau unsaturated fat yang memang untuk menggoreng. Jadi minyak jenuh itu ada yang bisa untuk digoreng dan tidak bisa. Nah kita harus pilihnya yang bisa untuk digoreng. Bisa untuk digoreng. Gitu. Kalau bikin opor nih dok, saya pernah dengar kalau ayam itu dibuang kulitnya itu lebih bagus ya dok. Oh iya. Jadi lemak pada daging ayam itu memang adanya di bawah kulit. Nah kalau kita mau mengurangi lemak dari hewan kan lemak jenuh dan mengandung kolesterol. Nah caranya adalah dengan membuang lemaknya itu atau kulitnya disisihkan dulu, baru dagingnya bisa diolah.
Itu lebih sehat juga. Lebih sehat juga ya dok. Iya. Mengurangi kadar-kadar lemaknya itu tadi ya. Ya, lemak dan kolesterol. Lemak dan kolesterol. Baik dokter. Nah, untuk pengatur porsi makan nih dok, karena kan selama bulan puasa nih dok, kita 1 bulan penuh terlatih untuk kosong perutnya di waktu pagi sampai dengan menjelang sampai dengan maghrib gitu ya. Nah, ini gimana caranya mengatur porsi makan nih dok supaya kembali normal dokter dan nggak mendadak kaget gitu sakit, ya. Kaget nanti perutnya gitu yang biasanya kosong kemudian tiba-tiba terisi penuh di siang hari gitu. Iya, jadi balik lagi ya Mbak Hani. Jadi kalau makan tuh nggak boleh kalap nih. Jadi makan porsinya juga harus teratur gitu, terbatas, dan harus tahu juga berhenti makan sebelum kenyang. Karena kalau kita kenyang sampai makan yang banyak tuh sampai kenyang baru berhenti, biasanya itu sudah kelebihan kapasitas perutnya gitu. Nah, itu yang menyebabkan kita discomfort dari rasa tidak nyaman dari perut kita itu. Kalau untuk porsinya sendiri gimana dok? Apa sedikit-sedikit atau sedikit-sedikit tapi sering atau gimana? Kalau lagi lebaran nih ya. Iya, soalnya kan kayak di rumah ya, kok entah kenapa ya, kalau saya sih dok ngerasa nggak tahu healthy people di rumah seperti apa gitu. Kalau saya ngerasanya sedikit-sedikit lapar gitu lagi lebaran. Ini tadi opor ini belum dicoba, yang rendangnya belum, yang ininya belum gitu. Iya, tadi ya sebenarnya biasanya kita jamuan lebaran kan siang hari ya, Mbak Hani. Jadi pada saat kita makan itu tidak makan secara berlebihan gitu ya. Yang diambil tuh yang malah justru yang rendang, yang sambal goreng tapi sesuai lah gitu porsinya. Kemudian dibarengin dengan serat dan buah yang cukup gitu ya, sayur dan buah yang cukup. Nah kalau malam nih, misalnya masih lapar atau jamnya makan malam, memang kita lihat lagi kalau tadi siang masih kurang nih asupan seratnya, ya kalau yang malam dibanyakin lagi sayurnya sama buahnya gitu, jangan lauknya lagi yang dibanyakin. Makan lauknya lagi, iya. Lagi. Nah kemudian nih satu lagi nih, setelah kita lebarannya kan 2 hari ya. Iya. Jangan berpanjang gitu. Kue lebarannya masih sampai 3 minggu gitu. Enggak lah, udah setelah selesai lebaran kembali ke diet gizi seimbang lagi. Oke, baik. Barangkali hari ketiga masih nyimpen kuenya kue kering gitu ya dok, dihabisin hajar terus. Baik dok, kita pindah sebentar dokter dengan pertanyaan dari follower Instagram Sekitar Harapan Bunda. Untuk yang memiliki riwayat MAH atau asam lambung tinggi, apa boleh makan mengandung santan dokter? Ya, jadi memang yang punya sakit MAH itu tidak disarankan untuk makan dalam porsi yang besar dalam sekali waktu ya. Kemudian tidak disarankan untuk makan yang merangsang lambung. Contohnya yang bergas seperti ubi, kol, kemudian buah-buahan seperti nangka dan lain-lain. Kemudian yang terlalu asam, terlalu pedas, dan juga berminyak. Nah, berarti udah menjawab ya, kalau santan ini kan termasuk yang makanan tinggi minyak gitu ya, tinggi lemak. Nah ini sebenarnya biasanya disarankan untuk dihindarin atau dibatasi porsinya supaya tidak merangsang asam lambungnya juga. Oke, baik. Jadi sudah terjawab ya dok? Jadi nggak boleh. Jadi dihindari. Sebenarnya nggak boleh ya gitu, karena kan riwayat MAH-nya dan asam lambung tinggi ini berulang ya dok biasanya. Apalagi kalau yang sudah punya masalah ini ya, GERD ya dok ya? Kalau GERD itu lebih ini lagi. Jadi kalau GERD itu adalah adanya melemahnya katup di bawah kerongkongan kita yang membatasi nih antara tenggorokan sama lambung. Nah kalau katupnya melemah dan terbuka, itu makanan yang berisi berisi makanan dan asam lambung itu naik ke atas. Nah asam lambung itu kan sifatnya asam banget nih, atau pH-nya sangat rendah. Jadi dia ada sifat iritasinya di kerongkongan kita, makanya kita suka rasa kayak nggak enak, atau kita rasa kayak perih atau baunya tuh beda karena ada asam lambungnya gitu. Baik dok, ini masalah santan, masalah persantanan dok, ini nyambung sedikit ya dok dengan salah satu pertanyaan juga. Nah, kalau santan diganti dengan susu atau sejenis krim pengganti santan itu dok yang dijual di yang ungu itu ya. Soalnya kita nggak disponsorin jadi nggak boleh menyebutkan merek. Iya, jadi kalau diganti dengan susu, jadi kalau santan itu kan dari kelapa, tapi santan itu mesti diingat sebenarnya santan atau minyak kelapa atau
VCO ya, itu katanya kan bagus, cuman dia itu sebenarnya masih termasuk lemak jenuh. Jadi asupannya memang harus dibatasi. Nah kalau susu dia itu kan dairy product. Nah dia itu dari hewan, berarti dia punya lemak jenuh juga dan punya kolesterol. Nah bisa dipilih nih mau yang mana ya. Sama-sama ini soalnya, yang satu lemak jenuh juga, yang satu lemak jenuh dan kolesterol. Nah kemudian satu lagi yang produk pengganti santan itu ya. Kalau produk yang itu sebenarnya lemak jenuhnya rendah dan kemudian dia juga ada seratnya. Jadi mungkin memang lebih baik untuk digantikan dengan serat itu tadi ya, yang pengganti santan itu. Oke, baik Healthy People, tadi sudah terjawab dari Dr. Louise Kartika juga. Kalau untuk susu mungkin beda-beda tipis dengan santan ya dok, ada plus minusnya gitu ya dok ya. Nah kalau untuk yang serat pengganti tadi, kalau dari komposisinya sih baik ya dok ya, lebih baik. Tapi silakan dicoba aja, mungkin nanti kita di DM juga ya hasil rasanya apakah sama dengan santan atau tidak. Iya, rasanya agak berbeda sih. Iya. Karena pasti lebih gurih yang tadi santan atau susu, karena lemaknya lebih tinggi. Iya, baik. Tapi yang penting lebih sehat ya dok ya. Iya, kalau lebih sehat iya. Baik dokter. Nah, untuk selanjutnya dokter, kalau kita sudah Lebaran nih dok, tadi dokter bilang 2 hari kan waktunya Lebaran. Ya. Sebenarnya hari pertama dan hari kedua itu yang diliburkan oleh pemerintah, jadi kita Lebaran 2 hari gitu ya dok. Nah ini udah kalap makannya segala macem gitu ya, karena mungkin berkunjung ke rumah saudara meskipun pandemi, tapi tetap mau silaturahmi terus makan lah gitu. Udah terlanjur makan banyak nih dok. Ini penebusan dosanya gimana nih dok? Ya itu tadi ya Mbak Hani, jadi Lebaran kan 2 hari, jangan diperpanjang jadi 2 minggu, 3 minggu gitu ya. Jadi setelah selesai Lebaran kita kembali lagi ke diet gizi seimbang ya. Kalau misalnya pada saat Lebaran kemarin ya, meskipun kita udah imbangin nih dengan serat, buah, sayur, kemudian minyak gorengnya kita ganti dengan yang baik segala macam, tapi ternyata berat badan kita naik, berarti kan kalorinya tetap kelebihan nih, surplus ya. Jadi sebaiknya kita imbangin lagi setelah itu supaya timbangannya kembali lagi dengan kalori defisit. Kalori defisit itu bisa dengan menurunkan porsi makan, jadi perhitungan kalori totalnya per hari minus, atau bisa juga dengan meningkatkan aktivitas fisik, misalnya dengan ditambah olahraganya atau gerakannya ditambah gitu loh Mbak. Baik dok, jadi itu salah satu siasatnya ya dok ya, untuk mengembalikan tadi dokter bilang kan mungkin berat badannya jadi meningkat karena 2 hari itu makan terus gitu kan ya. Apalagi untuk yang punya penyakit mungkin ya dok ya perlu cek ke dokter lagi ya dok ya. Nah kalau yang ada penyakitnya jangan lupa obatnya tetap harus diminum. Dan memang kalau misalnya sudah ada anjuran untuk menghindari makanan-makanan tertentu, jangan dilanggar pada saat Lebaran. Nggak ada dispensasi. Nggak bisa, karena nanti kalau dia kembali lagi makan yang sudah dianjurkan untuk tidak dimakan, nanti penyakitnya akan tidak terkontrol gitu. Biasanya penyakit-penyakit metabolik ya, seperti diabetes. Meskipun Lebaran dia tidak bisa mengkonsumsi makanan tinggi gula, karena nanti gulanya akan tinggi meskipun dia minum obat gitu loh. Kemudian kayak hipertensi, dia tidak boleh makan banyak-banyak garam atau yang kandungan natriumnya tinggi gitu ya. Kalau asam urat, ya sambal goreng atinya dilewatin dulu. Oke. Jadi banyak sekali sebenarnya makanan-makanan yang dalam tanda kutip enak itu, bukan tanda kutip ya, memang enak dok. Enak, cuma memang ya berisiko ya dok ya. Iya. Jadi harus diperhatikan. Baik dok. Nah kalau bagi mereka yang tadi dok sudah punya komorbid ya dok ya, diabetes, hipertensi, saran dari dokter pada saat Lebaran ini dok gitu, selain menghindari masakan-masakan atau hidangan yang memang tidak diizinkan, tidak diperbolehkan, itu apalagi dok? Misalnya ganti makanan dengan apa gitu mungkin. Nah kalau misalnya pengen nih bikin, maksud saya kalau pengen makanan A misalnya, kita bikin sendiri dengan kita modifikasi. Nah iya. Ya misalnya tadi ya santannya diganti dengan yang pengganti santan itu yang rendah kandungan lemak jenuhnya. Kemudian misalnya mau bikin minuman manis, gulanya diganti dengan pengganti gula, bisa dengan gula-gula alkohol atau kayak seperti xilitol,
atau bisa seperti stevia, mereknya mah bebas deh. Gitu. Kemudian kayak natriumnya juga dikurangin ya. Kalau misalnya ada rasanya bisa diganti dengan garam rendah natrium. Seperti itu, Mbak. Kemudian minyak gorengnya juga bisa diganti dengan minyak goreng yang tidak jenuh. Banyak kok caranya. Banyak caranya. Asalkan patuh ya dok ya, atau memang rajin untuk mengganti gitu. Baik kalau gitu. Ada pertanyaan lagi dari follower Instagram. Healthy People boleh loh untuk bertanya melalui DM Instagram juga boleh, atau langsung di live chatnya juga boleh. Nanti kita akan tanyakan ke Dokter Louis, tentunya akan kita akan bantu jawab ya dok ya. Iya. Kayak gitu. Nah tadi kan Dokter Tika ada menginformasikan kalau minyak jenuh ya dok ya, itu bisa diganti. Iya, minyak goreng ya. Minyak gorengnya diganti. Nah, diganti dengan apa dok kalau bisa disampaikan? Nah, iya. Jadi gini, mungkin perlu juga ya buat ibu-ibu muda dan ibu-ibu di luar sana. Jadi kalau minyak yang biasa kita pakai kan yang palm oil atau minyak kelapa sawit ya. Jadi itu kalau dia dilakukan pemanasan atau kita mau goreng, itu smoking point itu ternyata tidak terlalu tinggi dan dia akan berubah jadi minyak trans. Nah, minyak trans juga bisa dari seperti mentega, margarin, itu kalau dipanaskan jadi trans gitu. Memang sih baunya sih wangi banget ya, cuman ya itu resikonya. Nah, kita bisa ganti dengan minyak yang tidak jenuh. Minyak tidak jenuh itu ada yang dari minyak zaitun, kemudian corn oil atau minyak jagung, kemudian minyak kedelai, kemudian banyak sih minyak biji bunga matahari dan lain-lain seperti itu. Tapi kita harus cari yang memang for cooking, untuk masak. Karena ada bedanya nih. Kadang-kadang kalau yang kayak extra virgin, kayak banyakan olive oil ya. Yang extra virgin itu kadang-kadang nggak bisa untuk digoreng karena smoking point-nya rendah. Gitu. Itu kalau buat misalnya for cooking, tadi dokter bilang kan yang minyak virgin olive oil itu, biasanya buat dressing ya dok ya? Iya, jadi kalau mau kita konsumsinya adalah setelah makanannya matang, kita bisa taruh tuh di lauknya seperti itu supaya kita dapat manfaat baiknya. Atau kalau mau seperti untuk menumis kan tidak terlalu panas. Nah, itu juga bisa dipakai untuk menumis. Oh, baik. Itu perlu dilihat lagi di kemasannya kali ya dok. Di situ ada untuk dimasak atau tidak gitu. Bahaya nggak dok kalau misalnya yang minyak tidak untuk dimasak tapi digoreng gitu ya? Iya, tidak untuk menggoreng tapi kita gunakan untuk menggoreng gitu dok. Ya, jadinya kalau minyak-minyak yang unsaturated atau yang tidak jenuh itu sebenarnya biasanya mereka memiliki smoking point-nya yang rendah. Nah, karena mereka punya seperti ikatan-ikatan rangkapnya itu yang membuat minyak ini tidak jenuh. Nah, begitu kita panaskan dalam suhu tinggi yang melewati smoking point-nya, ikatan-ikatan rangkapnya itu akan rusak gitu. Jadinya kita tidak mendapatkan manfaatnya lagi dari si minyak tidak jenuh ini. Tapi berbahaya nggak dok? Bahaya sih enggak kali, tapi rugi lah mbak ya, kan udah beli mahal-mahal. Ya benar. Extra virgin coconut oil kan lumayan. Mahal. Olive oil ya, olive oil itu kan lumayan ya. Nggak ada manfaatnya jadinya ya dok. Iya betul. Kalau mau cari olive oil yang untuk masak juga ada gitu. Jadi menggunakannya sesuai dengan kegunaan si minyak ini nih gitu. Baik, jadi Healthy People perlu dibaca lagi kemasan pada saat membeli atau belanja minyak untuk memasak ya gitu. Kalau minyak goreng mungkin tadi bisa diganti seperti Dokter Louis bilang, tapi perlu juga dilihat buat memasak atau tidak gitu. Jadi jangan salah penggunaan ya dok ya, nanti nggak boleh buat masak malah dibuat menggoreng, yang nggak boleh buat menggoreng malah buat menggoreng, nanti nggak ada manfaatnya gitu. Nah ini ada pertanyaan lagi, habis puasa biasanya berat badan turun dok. Nah kalau biar cepat kembali ke berat badan semula gimana ya dok? Nah ini yang kekurusan malah ya, mau naikin berat badan. Iya, ini permasalahannya berbeda dengan yang kita kebanyakan orang ya, kebanyakan perempuan. Jadi intinya mau menggemukkan badan ya, mau meningkatkan berat badan. Nah jadi balik lagi ke energi balance ya. Balance energi itu ada kalori masuk dan kalori keluar ya. Kalori masuk itu dari makanan dan kalori keluarnya sesuai dengan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, kebutuhannya.
Kalau sesuai nih apa yang masuk dengan yang keluar, berarti timbangan kita tetap. Tapi kalau yang keluar itu lebih banyak, yang keluar itu lebih banyak dibanding yang masuk, berarti berat badan kita turun nih. Nah, kalau tadi yang nanya, berarti kan kalorinya defisit nih. Nah, kita bikin jadi surplus nih, biar berat badannya naik. Caranya ya tetap dengan makan pola gizi seimbang, tapi kalorinya itu harus diperhatikan supaya dia bisa surplus. Nah, biasanya kalau misalnya porsi makannya nggak bisa ditambah, karena biasanya kan kapasitas lambungnya terbatas nih kalau yang kurus-kurus nih. Atau kalau makan dikit aja udah rasanya udah kenyang banget. Bisa dibantu dengan makanan cair. Oh, contohnya dok? Contohnya susu. Bukan susu sapi biasa ya misalnya atau susu kedelai, enggak, tapi dia bentuknya cair seperti susu, tapi komposisinya itu sesuai dengan komposisi makan kita. Jadi kalau susu sebenarnya apalagi yang full cream gitu ya, itu kan tinggi lemak, kemudian ada proteinnya sedikit, karbohidratnya juga ada sedikit. Tapi kalau misalnya makanan cair tadi, mereknya sih banyak ya, makanan cair tadi itu komposisinya sesuai gitu dengan porsi makan kayak kita. Jadi karbohidratnya cukup, kemudian proteinnya cukup, dan lemaknya cukup. Jadi kalorinya lebih tinggi dibandingkan dengan susu sapi. Baik dok. Ya mudah-mudahan terjawab untuk pertanyaannya ya. Jadi itu menaikkan berat badan. Kita kalorinya bukan defisit lagi dok, tapi itu kita naikkan. Mesti surplus kalori. Tapi diimbangi dengan olahraga juga ya dok ya? Pasti. Jadi olahraganya itu tapi bukan untuk menurunkan berat badan ya seperti kardio, cuman untuk membuat otot kita atau membentuk otot supaya badan kita ada massa ototnya gitu. Tetap harus olahraga, anjurannya adalah minimal 150 menit seminggu. Seminggu loh. Seminggu. Berarti bisa 3-4 kali seminggu, kira-kira 45 menit sampai 1 jam lah, cukup udah. Baik dok, nah ini sedikit pertanyaan lagi dok. Kalau untuk ibu-ibu yang mungkin sedang hamil atau sedang menyusui, mengatur pola makannya pada saat di lebaran ini gimana dok? Apakah perlu menahan-nahan juga atau gimana? Sebenarnya kalau ibu yang sedang hamil itu kan membutuhkan kalori tambahan. Sama juga dengan ibu menyusui ya. Cuman kalau ibu menyusui itu sebenarnya kalori tambahannya lebih banyak kebutuhan kalorinya dibandingkan dengan ibu hamil. Jadi ya boleh aja makan macam-macam. Cuman harus diingat nih kalau lagi hamil kan makanan-makanan tertentu, misalnya dia pada saat hamil dia udah misalnya hamil besar atau dia merasa ada keluhan mual, ya harus dihindarin tuh makanan-makanan tadi ya yang merangsang lambung. Kemudian kalau yang menyusui biasanya kalau makan yang terlalu pedas atau ya nanti kasihan anaknya gitu ya, yang gitu aja sih. Aturannya gitu aja ya dok ya, jangan berlebih juga gitu. Baik standarnya gitu ya dok, pokoknya jangan berlebih, cukup tapi jangan lebih ya. Baik dok. Nah untuk terakhir dok, pesan atau tips dalam menjaga gizi seimbang pada saat hari raya dan setelah hari raya gimana? Oke, terima kasih Mbak Ani. Jadi yang pertama tidak makan berlebihan, berhenti makan sebelum kenyang, kemudian imbangi makanan-makanan tadi dengan makanan serat, makanan sumber serat yang cukup seperti sayur, buah atau agar. Kemudian jangan lupa setelah lebaran kembali ke diet gizi seimbang. Kalau yang kalorinya udah surplus kemarin bisa dibikin kalori defisit lagi supaya berat badan kita kembali. Gitu kan. Iya, baik. Terima kasih Dokter Tika. Nah, sama-sama. Healthy People, demikian acara ngobrol-ngobrol kita dengan Dr. Louis Kartika, spesialis gizi, untuk mengetahui pola makan yang sehat dan seimbang di masa atau di momen Lebaran gitu ya, karena banyak sekali makanan enak tentunya yang kita ingin nikmati, tapi jangan lupa juga untuk tetap mengatur pola makannya dan jangan dimakan semuanya karena akan berpengaruh pada pertama berat badan tentunya, kemudian yang kedua kesehatan kita sendiri. Jangan sampai selesai lebaran itu nanti muncul keluhan-keluhan penyakit yang lainnya gitu ya Healthy People. Nah, mudah-mudahan untuk acara hari ini bermanfaat buat Healthy People semuanya. Untuk konsultasi dengan Dr. Louis Kartika, spesialis gizi, ada di Rumah Sakit Harapan Bunda di hari Selasa dan Kamis jam 13 sampai dengan jam 15, kemudian di hari Sabtu di jam 12 sampai dengan jam 14. Beliau juga
Jika healthy people ingin melakukan atau konsultasi penurunan berat badan atau diet, atau tadi dibilang dokter Tika ya, apa dok, kalori defisit ya dok ya, Iya. yang merasa kelebihan berat badan boleh konsultasi ke dokter Tika, atau yang merasa kurang berat badannya juga boleh konsultasi dengan dokter Tika di Rumah Sakit Harapan Bunda tentunya. Baik healthy people, demikian acara hari ini dari kami. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Kami juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf jika ada kesalahan dari penyampaian kami atau dari acara ini. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Keep healthy and happy.